Terhubung bersama dengan Irma Novarina yang saat ini sudah berada di kawasan Kalisari. Irma akan melaporkan untuk Anda terkait dengan dampak pembangunan rumah pompa. Irma, silahkan. Ya, terima kasih rekan Aulia, dan kini kita menuju ke segmen khusus Laporin Aja SBO TV bersama saya Irma Novarina. Dan untuk edisi kali ini saya melaporkan secara langsung dari kawasan Kalisari Timur, tepatnya di Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, yakni tepat berada di salah satu sisi kawasan depan dari rumah pompa yang ada di kawasan ini. Dan terkait dengan laporan warga yang saya terima dari tim SBO TV, yakni warga di sini mengaku resah terkait dengan minimnya sosialisasi tentang proyek daripada perencanaan atau lanjutan pembangunan dari rumah pompa yang ada di kawasan Kalisari Timur ini. Warga menegaskan bahwasannya mereka tidak menolak atau juga mendukung terkait dengan apa yang menjadi perencanaan atau pembangunan dari pemerintah kota Surabaya, terlebih lagi jika itu perihal juga terkait dengan antisipasi banjir atau juga hal yang lain yang bersifat baik untuk warga atau masyarakat sekitar. Hanya saja yang warga sayangkan di sini, warga merasa tidak ada bentuk sosialisasi yang mereka terima secara jelas, bahkan terkait dengan apa nama proyek yang tengah berlangsung atau juga terkait dengan penjelasan dampak. Karena sejak 1 bulan yang lalu, kurang lebih di awal Oktober 2019 lalu, warga di sini hanya merasa tiba-tiba didatangi oleh sekelompokan proyek atau kontraktor yang langsung saja melakukan bentuk pembangunan yang ada di sini tanpa warga mengetahui apa nama proyek yang tengah dilangsungkan. Sempat bertanya kepada beberapa aparat desa, baik tingkat RT, RW hingga kelurahan atau juga hingga kecamatan, namun mereka hanya bisa mendapatkan penjelasan sebatas berhenti di sana, dan mereka ingin bentuk sosialisasi ini bisa dilakukan oleh pihak aparat desa atau bahkan juga dari pemerintah kota Surabaya. Apa proyek ini dan dampaknya semacam apa? Karena warga pun di sini resah, bahkan mengeluh karena 1 bulan saja proyek ini berlangsung. Warga pun juga merasa dirugikan karena ada beberapa laporan atau informasi yang juga kami terima bahwasannya rumah di sekitaran ini pun juga mengalami retak atau bahkan akses jalan yang ada di sekitaran rumah pompa atau berlangsungnya proyek ini juga mengalami kerusakan. Nah, untuk mereka pun di sini menuntut adanya bentuk penjelasan terkait dampak atau mungkin juga menyinggung terkait dengan kompensasi yang bisa mereka terima. Dan untuk mengetahui informasi lebih detail, lebih jelas lagi terkait dengan apa yang menjadi keluh kesah warga sekitaran Kalisari Timur, saat ini saya juga akan mengajak beberapa warga yang tengah berkumpul di sini untuk nantinya bisa menjelaskan lebih detail baik kepada saya dan juga para pemirsa SBO TV untuk juga bisa mengetahui lebih lanjut lagi. Boleh di sini saya dibantu untuk warga yang tengah berkumpul di salah satu depan daripada rumah warga yang juga tepat berada di depan dari kawasan proyek rumah pompa yang ada di Kalisari Timur. Bapak boleh saya di sini bisa diceritakan lebih lanjut, lebih detail lagi seperti apa bentuk keresahan yang tengah dirasakan juga oleh warga. Meskipun warga menyampaikan laporannya kepada kami, tim Laporan Aja SBO TV adalah mereka tidak menolak, melainkan mendukung jika ada pembangunan dari pemerintah kota Surabaya yang bersifat itu juga menjadi hal yang baik atau menguntungkan dari warga. Hanya saja bentuk sosialisasinya ini yang mereka sayangkan sehingga mereka perlu bersiap atau mengetahui dampaknya dan semacam apa. Ini dengan Bapak siapa? Bapak Solik. Pak Solik. Iya. Pak Solik warga asli dari Kalisari? Warga Mukim. Kalau Bapak ini warga asli, kalau saya kan mewakili dari warga gitu untuk bersosialisasi kepada siapa saja yang memerlukan pertanyaan dan sebagainya gitu. Oke, baik. Bapak boleh diceritakan Pak, ini awal mula dari proyek ini berlangsung ini seperti apa? Sampai akhirnya laporan yang kami terima adalah disayangkan tidak ada sosialisasi apapun. Awalnya itu tiba-tiba ya, tiba-tiba ada yang datang itu dari proyek, kemudian warga kan jelas tanya, loh ini ada apa kok bongkar-bongkar Pak? Oh, ada perencanaan pembangunan Mas rumah pompa gitu. Lah akhirnya loh Pak kok gini main selonong aja ya, ayolah Pak komunikasi dulu, dijelaskan kepada warga ini apa maksudnya kan gitu. Besoknya dipanggil Pak Lurah yang warga tersebut dengan panggilannya itu menghentikan proyek gitu. Dengan tuduhan menghentikan proyek ya nggak apa-apa didatangi aja. Maksudnya pihak kontraktor di sini melaporkan kepada Pak Lurah dan Pak Lurah akhirnya memanggil warga dengan tuduhan semacam itu. Ya benar seperti itu. Ya akhirnya didatangi nggak menghentikan kok, cuma bertanya loh kok kenapa kok nggak ada sosialisasi gitu. Akhirnya dijelaskan gitu dan
pembangunan berjalan. Setelah pembangunan berjalan, di situ kan tanya, sebentar ya, tanya, Pak ini nanti gimana dampak-dampaknya dan lain-lain kalau warga ada masalah macam-macam ya, misalkan ada dampak secara langsung, tidak langsung, psikologis dan lain-lain. Nggak ada dampak Pak Lurah gitu. Oh ini Mas, ini programnya pemerintah nggak ada dampak kok. Ya udah berhenti di situ aja. Tapi ternyata setelah proyek berjalan dampaknya terasa banget gitu. Apa saja Pak? Dampak banget itu misalkan longsor, jalan itu turun sampai sekitar itu bisa dilihat 20 sentian. Akibatnya di dalamnya itu kan di bawahnya ada pipa PDAM putus sampai 2 kali. 1 sampai 5 jam. Hari berikutnya entah beberapa hari lagi itu sampai 24 jam. Warga mati air itu 24 jam nggak ditangani. Nah, gitu akhirnya ya susah lah gitu. Di Surabaya kalau cari air gimana? Susah banget. Itu Selain itu dampak yang lain selain akses jalan? Rumah-rumah retak. Ada rumah sebelah ini yang tingkat situ bisa diambil gambarnya. Itu retak di dalamnya sudah dilaporkan. Selain itu Pak, terkait dengan ketika awal daripada proyek ini juga berjalan, ini sempat pertanyaan dilontarkan ke pihak RT RW. Ini jawabannya semacam apa Pak? Jawabannya nanti setelah pemasangan lantai dasar yang di proyek ini nanti akan dibantu untuk memperbaiki gitu katanya. Tapi setelah dicor ini kok nggak ada tembusan lagi gitu. Nggak tahu, tanya tadi, loh kok belum ada ya konfirmasi, katanya diperbaiki gitu. Dan pemirsa, saat ini saya berada di salah satu sisi jalan yang memang dekat sekali dengan pemukiman padat penduduk warga sekitaran Kalisari Timur, dekat sekali juga dengan proyek rumah pompa. Dan saya bisa menunjukkan ke Anda pemirsa, selain tadi juga sempat ada gambar yang menunjukkan juga, ini salah satu kondisi rumah warga yang retak, dan ini retakannya baru ya Pak ya. Dan posisinya juga indikasinya, dugaannya adalah sebab daripada pembangunan atau proyek ini. Iya, kalau masalah retak itu dulu kan sudah difoto sebelum pengerjaan proyek, karena kan warga protes itu ya. Akhirnya ya yang baru-baru retak banyak, yang rumah sebelah ini banyak, cuma warganya lagi keluar sholat ya. Terus rumah ini ada yang baru. Kemudian untuk warga bapak ini rumah depan itu pintunya nggak, sulit sekali ditutup gitu. Oke, selain Pak Solik mungkin ada warga yang lain boleh menambahkan dengan Bapak ya? Iya, dengan Bapak siapa ini Pak? Pak Kusman. Pak Kusman, Bapak warga asli Kalisari ya? Enggak asli tapi sudah lama sini. Oke. 82. Dari tahun 1982, cukup lama sekali. Pak, kalau untuk terkait dengan kondisi retak dan lain sebagainya, Bapak rumahnya juga retak-retak atau bagaimana? Ya ambles pintunya enggak bisa dibuka ya Mbak. Oke, baik. Boleh saya ditunjukkan Pak ya, untuk di area rumah? Monggo Pak. Dan pemirsa, proyek daripada lanjutan rumah pompa yang ada di kawasan Kalisari Timur ini memang dibutuhkan karena terkait dengan antisipasi banjir baik di kawasan Kalisari, Mulyorejo atau sekitarnya. Namun warga dalam hal ini sangat menyayangkan terkait dengan sosialisasi yang tidak mereka dapatkan secara jelas. Saya potong di bawahnya saya potong titiknya. Oh, ini mulai kapan Pak? Ada proyek ini. Oke, berarti awalnya ini baik-baik saja, ya. Terus rusak arah ke bawah gitu Pak? Arah ke bawah ya. Oke. Sempat ada retak-retak yang lain Pak atau kerusakan bagian rumah yang lain? Enggak kelihatan bawah baru nih. Baru tambahan. Baru tambahan. Iya. Tapi kalau misalnya soal sosialisasi Pak, tadi ada Pak Solik atau warga yang lain melaporkan bahwasannya mereka sangat menyayangkan kok Pak RT, Pak RW, bahkan Pak Lurah, Pak Camat tidak memberikan arahan atau mungkin sosialisasi terkait proyek ini secara jelas kepada warga. Soalnya itu enggak tahu Mbak ya. Apa Pak RW apa siapa itu? Mungkin loh, enggak ada rapat itu loh. Oh, nggak ada rapat. Sama sekali tidak ada. Bapak rumahnya sangat dekat sekali dengan rumah pompa. Ya makanya itu Mbak. Kok Pak RW-nya nggak ngasih tahu itu loh. Mestinya proyek masuk mesti saja pamit toh. Masa nggak pamit kan nggak mungkin. Bapak sempat tanya secara langsung dengan petugas atau pekerja proyek yang ada di sini. Pak RW tapi katanya ya sudah pamit tapi nggak tahu sama Pak RW ngomong apa nggak tahu Mbak. Oke. Bapak tahu terkait dengan warga yang akhirnya dituduh oleh salah satu pihak bahwasanya menghalang-halangi proyek? Enggak Mbak, enggak ikut ke kelurahan soalnya. Oke, gitu. Tapi kalau misalnya Pak RW atau mungkin dari aparat desa Kalisari sendiri melakukan penuduhan semacam itu dianggap menghalang-halangi dari sejak bulan lalu, Bapak menyayangkan? Mungkin enggak ada penuduhan, enggak ada Mbak. Mungkin.
Berharapnya semacam apa ini Pak? Rapatnya terlalu lambat itu apa? Bapak pengennya kayak gimana? Ya semestinya itu sebelum ada proyek ada rapat mestinya. Kalau itu nggak ada rapat itu kesalahannya kampung. Kesalahannya kampung. Iya. Oke, baik. Baik, ini dengan Bapak yang juga memiliki keresahan tersendiri terkait dengan apa yang ada di sekitar rumahnya, salah satunya di bagian bangunan pintu ini ya Pak ya. Ini juga mengalami kerusakan. Ambles begitu ya Pak ya. Pak, yang dipengen Pak terkait dengan nanti misalnya ini juga didengarkan, baik itu tingkat daripada aparat desa, RT, RW, kelurahan, hingga mungkin camat, hingga ke pemerintah kota Surabaya, seharusnya ketika ada proyek semacam apa yang Bapak pengen? Ya, ya diperbaiki Pak. Kata itu kan dikasih kompensasi kan itu. Oh, sempat terlontar ganti rugi Pak? Iya, sempat gitu Mbak. Tapi sampai detik ini ada penjelasan soal itu? Belum ada. Belum ada. Bapak pengennya gimana? Juga diganti rugi? Prosesnya ini harus dijalankan. Ada kompensasi begitu? Kompensasi ya, sebenarnya seperti itu Mbak. Bapak berharapnya seperti itu? Iya, saya harapnya seperti itu. Oke, baik. Ada tambahan lagi mungkin Pak yang Oke, baik, terima kasih Bapak. Dan pemirsa, ini saya masih akan mengajak Anda terkait dengan menunjukkan apa sajakah dampak yang warga sekitar Kalisari Timur ini rasakan terkait dengan proyek yang berlangsung, yakni proyek lanjutan dari rumah pompa. Ini dengan Ibu siapa ini? Ibu Siti Halimah. Ibu Siti Halimah. Bu Siti Halimah juga warga Kalisari. Mungkin ada keluh kesah semacam apa Bu terkait dengan proyek? Iya, mengeluh sekali Mbak. Soalnya ini dengan sempitnya jalan, kan nggak bisa jalan ke depan, lewat belakang semua. Kita terganggu, ada rombong, ada apa, nggak bisa lewat depan. Biasanya akses jalan utamanya di sini. Di sini, Jadi kalau lewat depan sini, khawatir nanti tanah longsor, kan takut, kita waspada di depan situ. Jadi semua lewat sini. Jadi putar baliknya cukup jauh. Bahkan rombongnya bapak saya juga ya lewat belakang, kan takut orang tua kan dorong rombong kan. Jadi, tapi kalau untuk terkait proyek pembangunan ini sebenarnya Ibu Siti sendiri setuju? Ya setujulah kalau dari awal ada sosialisasi gitu. Berharapnya berarti hanya perkara sosialisasi. Dan itu masalah air juga, aduh Mbak, masalah air itu kemarin sempat mati 2 hari. Ya 2 hari. Kita kan pakai air itu kan banyak sekali. Sempat pagi-pagi nggak ada air di rumah, sempat beli ke warga, nggak boleh katanya. Kenapa Bu kok nggak boleh beli air? Nggak dijual kan memang gitu loh. Terus kita matinya karena ini kena bego tanah itu putus, dari dalam itu putus. Pipanya itu, pipanya putus. Untuk ibu-ibu atau mungkin warga yang lain sempat protes juga ke petugas yang ada di sini? Iya Mbak. Gimana karena air itu kok nggak dilayan-layani, air ini kok belum nyala gitu loh Mbak. Kita terus harapannya harapannya semacam apa Ibu untuk kedepannya dengan proyek ini juga masih berlangsung? Ya harus diperbaiki lah. Kalau terus masalah kompensasi itu sing kena rumah rusak itu harus cepat ditangani gitulah Mbak gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Siti. Saya perlu berlanjut lagi untuk menunjukkan kembali pemirsa terkait dengan kondisi daripada proyek pembangunan lanjutan dari rumah pompa masih dari kawasan Kalisari Timur, Mulyorejo, Surabaya. Tadi saya sempat berbincang dengan warga, ada Pak Solik, ada juga Ibu Siti, untuk menunjukkan bagian rumah yang rusak atau ambles ya. Dan ini memang sangat dekat sekali dengan rumah pompa, di mana proyek daripada pembangunan yang berlangsung ini juga terkait dengan lanjutan rumah pompa, proyek lanjutan rumah pompa di kawasan Kalisari Timur. Saya melanjutkan lagi Pak untuk pengen tahu seperti apa, mungkin ada keresahan sama juga kekhawatiran dari warga. Dengan Bapak siapa ini Pak? Bapak Iksan. Pak Iksan. Pak Iksan ini rumahnya ya? Ya ini bukan rumah saya, cuman ini kan rumahnya orang, terus nggak dihuni, disuruh tempat saya untuk tempat anak-anak ngaji. Oh, tempat anak-anak ngaji. Baik, Pak Ihsan, yang Bapak rasakan terkait dengan proyek ini Pak, apakah sama juga seperti warga yang lain, merasa bingung, juga khawatir terkait dampak karena banyak juga yang rusak? Ya untuk dampaknya sih satu,
secara keseharian itu masyarakat agak terganggu juga karena ya suara motor yang digunakan untuk kerja itu terlalu bising juga karena terlalu dekat dengan warga. Terus pengaruh ke rumah-rumah juga begitu kan, guncangan-guncangan itu ya mungkin sedikit banyak ya berpengaruh. Ini kan banyak yang retak rumah-rumah ini ada di dalam itu ada. Retak juga Pak? Ya, iya ada di dalam itu. Baik, coba boleh bisa ditunjukkan Pak untuk retaknya Pak. Ini untuk proses berlangsungnya dari anak-anak belajar mengaji di sini setiap hari ya Pak ya? Ya setiap hari. Setelah Ba'da Maghrib itu biasanya anak-anak mulai mengaji. Apa malam hari setelah Ba'da Maghrib ini proyek juga masih berlangsung Pak, orang-orang pekerja proyek? Kegiatan kerja sih maksimal sampai jam 5 biasanya itu sudah berhenti ya. Untuk selanjutnya sih tidak ada kegiatan lagi, sudah berhenti orang kerja. Cuma di siang hari ya tetap guncangan-guncangan itu dari bego itu terasa sekali. Pak, ini saya lihat bangunan daripada rumah atau tempat mengaji anak-anak sekitaran Kalisari ini juga cukup baru dan kondisi retaknya ini juga cukup mengkhawatirkan. Sempat lapor Pak ke RT, RW atau mungkin Pak Lurah sendiri? Untuk keterkaitan ini sudah dilaporkan sama pihak terkait proyek, sudah dicek di sini, sudah difoto-foto juga pernah. Tapi untuk tindak lanjutnya belum ada. Belum ada sama sekali. Sempat ada terkait dengan penjelasan atau menyinggung kompensasi Pak? Untuk kompensasinya sendiri belum pernah, istilah kesepakatan belum terjadi ini. Pernah diadakan pertemuan tapi untuk kesepakatan katakan kompensasi itu belum ada. Sempat dijanjikan mungkin Pak kapan dan akan berlanjut diskusinya kapan begitu? Untuk keterlanjutannya belum ada. Belum ada. Sempat pernah terjadi pertemuan cuma untuk tindak lanjutnya dikasih berapa atau nilainya berapa itu belum ada. Tadi beberapa warga yang lain menyayangkan soal sosialisasi rencana pembangunan Pak. Ini juga dari Pak Iksan semacam apa Pak? Untuk pembangunan ini memang kalau sebangun saya itu tidak ada istilah pemberitahuan dari pihak pembangun situ yang menjalankan proyek ini tidak ada. Jadi tahu-tahu kerja gitu aja. Jadi Bapak untuk menyayangkan itu juga? Iya, karena apa? Kan proyeknya terlalu dekat dengan masyarakat, dengan rumah. Nah, otomatis kan dia mengganggu juga. Tapi dari proyeknya tidak ada pemberitahuan, walaupun itu mewakili dari RT RW-nya, nah itu tidak ada sosialisasi. Rapat dulu atau gimana itu tidak ada, gitu. Iya. Pak Iksan, terima kasih. Ini kita masih berlanjut juga dan saya akan masih juga mengajak beberapa warga yang lain untuk nanti bisa memberikan informasi tambahan lagi terkait dengan keluh kesah warga, kekhawatiran dari warga terkait dengan tanpa adanya sosialisasi proyek pembangunan yang dilangsungkan di kawasan mereka. Masih di segmen Laporin Aja dan akan segera kembali. Ya pemirsa, Anda kembali masih menyaksikan program khusus Laporin Aja SBO TV dan masih bersama saya Irma Novarina. Dan saat ini saya masih berada di kawasan Kalisari Timur terkait dengan laporan yang kami terima dari warga, bahwasannya warga di sini merasa resah atau bahkan khawatir terkait dengan tidak adanya sosialisasi apapun terkait proyek daripada lanjutan rumah pompa yang ada di kawasan Kalisari Timur. Warga di sini menegaskan tidak menolak melainkan mendukung terkait dengan apa yang menjadi perencanaan pembangunan dari pemerintah Kota Surabaya. Hanya saja warga menyayangkan terkait dengan tidak ada sama sekalinya sosialisasi yang mereka terima, bahkan juga terkait dengan penjelasan dampak. Saya masih berlanjut dengan warga yang ada di sini dan masih bersama Pak Iksan, salah satu juga warga yang ada di sini dan sering bersinggungan dengan anak-anak yang juga mengaji ya di rumah ini yang juga mengalami kerusakan. Pak Iksan, boleh terkait penjelasan soal keretakan ini Pak? Ini awal mulanya keretakan terjadi setelah beberapa hari proyek berlangsung atau seperti apa? Untuk keretakannya sih dari awal itu tidak terasa, begitu kan ada guncangan-guncangan itu mungkin ya pengaruhnya juga gitu loh. Terus untuk keretakannya bisa dilihat ya tidak begitu lebar sih ya, cuma ada keretakan seperti bisa dilihat di sebelah ini. Pak, kalau memang saya harus sedikit singgung, di sini setiap hari banyak anak kecil. Bapak sendiri merasa khawatir terkait dengan apa yang terjadi saat ini, Pak? Yang paling dikhawatirkan sih untuk anak-anak itu gini, kan di bibir sungai itu kan setiap hari lalu lalang anak-anak itu kan mengaji, mesti lewatnya kan jalur situ. Nah, tapi ini misalnya tidak ada batas pengaman atau dikasih pengaman gitu kan
namanya anak-anak kan bisa juga pakai sepeda kecil atau gimana, bisa nyelonong masuk. Nah, itu kan memang tidak ada batas pengaman di sekitaran proyek ya Pak? ya kalau bisa dilihat sendiri kan tidak ada pengamannya itu. Nah, untuk lebih-lebih dari arah utara, biasanya itu warga kan lalu lalang ada apa, ada rombong, ada apa, itu kesulitan sekarang karena menyempitnya jalur. Jadi akses dari sini anak-anak mau pulang, nah itu kan tidak ada pengamannya itu. Penyempitan jalur atau akses jalan utama dari warga, ini pihak daripada kontraktor atau mungkin juga aparat daripada desa yang mengetahui lebih dulu, tidak ada sosialisasi Pak terkait penjelasan itu? Untuk sosialisasi itu saya Penyempitan jalan saja, tidak ada juga? saya rasa tidak ada, karena memang ya jalannya cuma segitu, memang ya, sudah kepotong pembangunan di situ. Ya. Baik, terima kasih Pak Ihsan, dan saya berlanjut, boleh Pak Ihsan nanti juga bersama-sama kita bersama warga yang lain untuk juga menunjukkan area daripada proyek lanjutan rumah pompa di kawasan Kalisari Timur, Mulyorejo, Surabaya, yang dalam hal ini juga disayangkan oleh warga karena tidak ada sosialisasi sama sekali yang mereka terima, termasuk penjelasan soal dampak. Nah, di sini saya kembali bersama warga dari Kalisari Timur. Boleh saya sapa dulu dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Huda, Bu. Pak Huda, oke, baik. Pak Huda, ini beberapa kali tadi saya sempat berbincang dengan warga yang lain. Ada yang mengeluh, ada yang juga khawatir, ada yang menyayangkan tidak ada sosialisasi, bahkan protes soal rusak atau retak dan lain sebagainya. Dari Pak Huda sendiri semacam apa mungkin ada? Dari awal teman-teman kan sudah pada bicara ya, pada ngomong, laporin. Cuma satu, yang pertama dari warga itu sama sekali nggak ada niatan untuk menghalang-halangi adanya proyek. Itu yang pertama, sama sekali nggak ada. Cuma sosialisasi ke warga itu sudah berjalan sekian hampir setengah bulan. Yang paling parah itu waktu air mati, Bu. Air mati dampaknya sangat luar biasa, bukan satu RT, bisa dibilang satu kampung. Kelimpangan, bahkan saya sendiri itu sampai kebagian air 3 jerigen itu jam 11 malam. Itu dampak dari, ya berarti kan luar biasa banget. Jadi warga ribut perkara air, sempat mengalami itu? Ya ribut juga ya pastilah, dengan air kan kebutuhan pokok. Ya kan, paling perlu kan air. Nah itu, jadi warga itu sama sekali ya, saya tegaskan di sini sama sekali nggak ada niatan untuk menghalangi. Nah, terus kita ngomong, ayolah Pak, kita duduk bersama, ya Pak enak iki, kan begitu. Nah, ngobrol enak ya Pak enak, kan pasti ketemu jalan keluarnya. Sempat terjadi gitu-gitu. Nah, jadi yang pertama sama sekali, dan ironis, kami di sini sangat mendukung program pemerintah untuk menanggulangi banjir. Yang pasti di sini justru kampung kami yang dekat pompa air. Kalau hujan itu banjir. Malah seperti itu ya Pak? Iya, Bapak Usman tadi bilang kan, emang kenyataannya banjir. Itu. Terus rentang beberapa waktu ada bantuan untuk bikin kot, Pak, bikin kot itu sudah dikirim. Terus apa, Pak, kot blok yang lebarnya berapa? 340 ya. Itu sempat juga. Sempat sudah dikirim, udah siap membangun. Tapi nggak tahu selang dapat sekian hari itu ditarik kembali. Jadi box cover itu ditarik kembali begitu, Pak? Iya, kami warga juga bingung. Ya takut. Itu kapan, Pak, ya? Ya, anak pira, Pak, ya? Tahun ini ya Pak ya? Iya, ada 3 bulanan kalau nggak salah. Berarti sebelum proyek lanjutan rumah pompa ini? Makanya kami bilang tadi, kami sangat sangat mendukung, terus nggak ada niatan untuk menghalangi gitu. Terus memang sosialisasi memang kurang ya, nggak tahu ini mungkin miskomunikasi ya, nggak tahu. Terus nah itu tadi orang-orang bilang, kok aneh ya, kampungnya cedek rumah pompa tapi nak hutan kok malah banjir. Terus sempat datang bantuan, warga sempat seneng, alhamdulillah rek, kampungnya hawa dewi gak bakalan banjir manek. Banjir, Bu, masuk ke rumah itu. Tapi tidak berlanjut? Tidak berlanjut, malah bantuan itu ditarik. Tapi akhirnya berlanjut lagi di proyek ini tanpa ada pemberitahuan sama sekali? Mungkin ada, mungkin sosialisasinya kurang. Pastilah nggak mungkin proyek itu ujung, cuma kemarin ada warga Bapak Inil sama Bapak Adam itu dipanggil bukan karena apa, maksudnya itu dia tuh pengen nanya, loh Pak, ini mau kemana? Loh kok gak kumpulan disik?
Malah dipanggil ke sana katanya menghentikan proyek. Tidak ada sama sekali, nggak ada niatan. Saya sempat menerima informasi bahwasannya ada 2 warga yang juga dipanggil ke kelurahan dan mendapatkan ya saya sebutnya penuduhan semacam itu Pak, menghalang-halangi proyek. Bahwasannya warga di situ Enggak, cuma ayo ngobrol. Loh kok gak ono ngobrol, biasanya kan arahnya kayak misalnya kan suatu proyek kan pasti kan ngumpul di sini ya apa masalah dampak atau apa gitu ya. Itu. Pak Burhan dan warga, boleh saya berlanjut untuk jalan di sekitaran area proyek dan mungkin bisa menunjukkan ini tadi Pak Ihsan tadi juga sempat menyinggung soal penyempitan jalan, akses jalan utama warga, bahkan anak kecil yang sering berlalu lalang di sini karena memang mengaji begitu, atau juga beberapa kebutuhan warga seperti berjualan harus bawa rombong ini sudah tidak bisa lagi di sini. Nah, pemirsa, saat ini saya tepat berada di depan atau di samping ya kawasan daripada rumah pompa Kalisari dan sempat juga ada penyertaan keterangan dari warga akses jalan di sekitaran sungai ini juga sempat ambles, bahkan kurang lebih 20 cm. Hanya saja karena sudah dikomplain oleh warga, akhirnya ada perbaikan yang memang masih bersifat sementara dan masih bisa Anda saksikan pemirsa, ini memang tidak ada bentuk pengamanan yang optimal di sekitaran bibir sungai atau sekitar sisi dari rumah pompa Kalisari yang memang sedikit membuat khawatir dari warga yang ada di sini. Pak Huda, boleh untuk juga Pak Ihsan atau juga warga yang lain boleh ditambahkan terkait harapannya, Pak, boleh di sini kita di beberapa menit terakhir sebelum saya nantinya harus menutup. Dan pemirsa, termasuk juga tayangan ini kami tujukan kepada dinas terkait atau instansi terkait apabila juga ingin memberikan hak jawab atau mengklarifikasi terkait apa pendapat yang warga Kalisari sampaikan dalam penayangan segmen khusus Laporin Aja kali ini. Kami pun juga turut mengundang Anda untuk bisa menghubungi tim Laporin Aja SBO TV di nomor yang tertera di layar kaca. Kami akan menyesuaikan ketika Anda juga ingin menjawab atau memberikan klarifikasi khusus terkait dengan proyek lanjutan rumah pompa Kalisari yang juga sempat menjadi keluh kesah warga tersendiri terkait minimnya sosialisasi. Ya, Pak, harapannya Pak ini terkait proyek masih berlangsung. Ya, mungkin ada harapan atau mungkin pesan yang ingin disampaikan juga dengan instansi terkait. Kami ya semoga ini kan cepat selesai juga. Ini pertama, untuk akses jalan ini terus terang ini warga Bapak Adam, kita terima kasih sama Bapak Adam. Setiap tanah mau longsor itu sama Bapak Adam diuruk. Bapak Adam ini warga Kalisari? Warga asli, itu inisiatif warga sendiri. Bapak Adam. Bisa di mana Bapak Adam? Itu inisiatif Bapak Adam. Semua warga tahu dia. Bukan dari orang proyek atau pekerja atau dari aparat desa. Dan ini inisiatif Bapak Adam itu nguruk di sana. Terus ditutupi sama ini, bahkan ini dari PDAM berpesan aja sampai diuruk, misalnya kok retak manik cek gampang dandani begitu sampai harus jaga-jaga semacam itu. Oh iya, kalau kita tuh nggak mau mati sekarang dibenahin besok seperti kemarin hari Senin mati pagi jam 10-11, jam Selasa jam 1-an baru kelar. Gimana 24 jam lebih. Itu makanya harapan kami semoga ini cepat selesai dan program pemerintah berjalan dengan baik, warga juga bisa beraktivitas dengan baik seperti sedia kala. Itu harapan. Terkait dengan harapan soal mungkin ada penjelasan lanjutan Pak terkait proyek ini bertujuan apa dan lain sebagainya, dampaknya semacam apa baik dari tingkat RT RW, kelurahan atau bahkan kecamatan dari Mulyorejo sendiri. Ya kalau ini emang untuk ya penanggulangan banjir di Surabaya lah, intinya begitu katanya. Ya kami sangat mendukung. Hanya saja ingin ada pertemuan begitu? Pertemuan sudah, cuma ya situ tadi lah. Gitu. Baik. Mungkin ada tambahan Pak, pengennya baik. Saya berlanjut lagi, ini terakhir untuk Ibu atau Bapak boleh di sini minta waktunya sebentar untuk harapannya, karena Ibu atau Bapak yang ada di sini ini kan rumahnya sangat dekat sekali berhadapan secara langsung dengan rumah pompa. Yang dipengen seperti apa Bu? Ada sosialisasi, ada pemberitahuan atau semacamnya? Ya, Mbak, biar rapi, biar bagus, biar kayak dulu lagi, nggak kayak gini berantakan semua. Anak-anak kasihan kalau jalan, Mbak. Tapi pada dasarnya Ibu mendukung terkait proyek ini berlangsung ya? Ya, sebenarnya mendukung, nggak apa-apa, Mbak. Cuma iya mendukung, cuma nanti bagusnya gimana gitu loh, Mbak. Yang penting jalannya tetap bagus, rapi, kayak biasanya lagi, normal. Kalau untuk yang rusak-rusak, Bu, yang retak-retak? Ya katanya kan diganti, ada sosialisasi ya, gitu katanya itu, Mbak.
Berharapnya semacam itu. Iya. Oke, baik. Mungkin ada tambahan lagi. Ada di bagian rumah Ibu ada yang retak di bagian mana, Bu? Di bagian dalam? Oh, di bagian yang mana? Oh, yang ini. Oke. Di bagian ini yang retak ini juga indikasinya dugaannya karena proyek ini. Oke. Itu. Sebelumnya tidak ada retak sama sekali. Enggak, Mbak. Di dalam juga itu retak semua. Di dalam juga retak semua. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Ini boleh tambahkan lagi ini Pak terkait dengan apa sajakah harapan dari warga Kalisari, termasuk juga soal mungkin adanya penjelasan lanjutan terkait juga kompensasi, dampak dan lain sebagainya. Harapan dari warga itu sederhana sekali. Kita ingin komunikasi atau duduk bersama ulang ya, diinisiatifi oleh pihak ini proyek atau Pemkot atau yang berkepentingan, duduk bersama dengan warga untuk membicarakan lagi dampak-dampak yang terkait ini, bagaimana anggap aja sosialisasi secara menyeluruh kan gitu. Ini sudah terlambat tapi nggak apa-apa, kita terima. Kita ingin Baik, terputus. Terima kasih Irma untuk laporannya langsung dari kawasan Kalisari terkait dengan dampak dari pembangunan rumah pompa. Sejumlah informasi terupdate lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.